Pernah gak sih kita kepikiran kalau misalnya bagaimana supaya bisnis kita itu lancar, tidak pusing-pusing memikirkan omset dan sebagainya. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, apa sih yang menyebabkan bisnis kita itu kita khawatir bisnis kita tuh belum tentu ada profit tiap bulannya. Ternyata kalau kita tarik lagi, profit itu pasti ngaruhnya dari penyebabnya itu penjualan. Kalau penjualan sepi ya pasti profitnya juga bisa jadi nggak profit atau profitnya sedikit. Tapi kalau penjualan naik juga profitnya juga naik. Kemudian penjualan itu penyebabnya itu apa sih? Ternyata penjualan itu terjadi tidak serta-merta, dia harus mendatangkan dulu leads. Leads itu orang-orang yang tanya via WhatsApp, via telepon dan sebagainya, atau datang ke toko kita. Nah, bagaimana sih pertanyaannya selanjutnya meningkatkan leads? Nah, leads itu juga nggak terjadi tiba-tiba. Leads itu dipengaruhi oleh adanya leads itu ya tidak serta-merta terjadi, tapi dia didahului dengan adanya traffic. Nah, traffic itu apa sih ya? Traffic itu adalah pengunjung atau calon pembeli yang mendatangi toko kita. Nah, bagaimana caranya meningkatkan calon pembeli atau calon pengunjung ini? Ini sebenarnya PR yang paling utama yang harus kita pikirkan sebelum leads, penjualan dan sebagainya. Ini pengunjung ini yang harus ada. Makanya kalau di dunia internet marketing ya, supaya misalnya kita ada pengunjung, kita ada namanya tuh SEO dan Google Ads. Nah, kenapa Google Ads? Karena Google Ads ini menyampaikan orang yang sedang butuh ke kita sebagai penjual. Kita mendapatkan hot market via Google Ads. Nah, cuman kendalanya kalau Google Ads itu dia harus dibayar, harus diisi seperti kuota internet kita. Kalau misalnya kita mau melakukan browsing, nonton YouTube dan sebagainya, kita harus isi. Sama Google Ads seperti itu juga. Kalau kita ingin ada pengunjung website kita itu, maka kita harus ngisi saldo Google Ads. Cuman pertanyaannya, bisa gak sih kita dapetin pengunjung walau tanpa iklan? Jawabannya bisa, yaitu dengan SEO. SEO itu apa sih? Search Engine Optimization. Jadi dengan meningkatkan SEO-nya atau mengaplikasikan SEO di website kita itu, kita bisa mendapatkan calon pengunjung yang organik tanpa kita harus iklankan tiap bulan, tiap waktu, dan kita harus membakar uang terus. Nah, dimana kalau SEO itu kita nggak perlu bakar uang. Nah, kita nggak perlu bakar uang, kita nggak perlu top up saldo, karena ya kita nggak perlu diisi. SEO tuh nggak perlu diisi saldonya. Sedangkan kalau Google Ads ya harus diisi. Sedangkan yaitu kita nggak perlu top up saldo, nggak perlu bakar uang lagi. Kemudian kita nggak perlu stres kalau misalnya ada link website kita di Google itu diklik. Kebanyakan orang-orang yang beriklan di Google Ads itu rada stres kalau misalnya dia spend ratusan ribu atau puluhan ribu tapi nggak ada yang nanya-nanya sama sekali. Nah, kalau SEO semakin banyak yang ngeklik, dia bukan semakin lemah, semakin berkurang saldonya. Kalau Google Ads berkurang. Nah, kalau SEO dia akan makin kuat. Makin kuat posisinya, dan dia tidak terpengaruh dengan ya kalau misalnya sering diklik ya akan habis saldonya, nggak perlu. Nah, kemudian SEO itu bisa jadi aset digital. Kalau kita misalnya waktu masa pandemi ya nggak perlu terlalu pusing memikirkan ini uang untuk promosi atau enggak. Nah, kalau SEO ya website kita itu akan mendatangkan calon pelanggan yang
cocok untuk kita. Nah, kita bisa mendapatkan hot market. Hot market itu ya orang-orang yang benar-benar tanya-tanya, orang-orang yang sedang butuh, dan kita menyediakan produk atau jasanya. Nah, sama-sama Google Ads juga seperti itu. Cuman kalau Google Ads itu dia tidak bisa menjadi aset digital ke depannya. Kita harus terus bakar uang untuk top up saldo. Nah, kemudian kalau diklik ya saldo kita habis. Jadinya stres. Nah, jadinya stres. Kenapa saya tahu ini? Karena kita ngalamin ya untuk ngelayanin 300 lebih pelanggan Google Ads kita. Nah, itu kalau misalnya lagi tidak ada yang tanya-tanya, pasti pada stres. Karena apa? Karena uang habis tapi nggak ada yang tanya-tanya. Nah, itu kalau misalnya keadaannya lagi sepi-sepinya, yang nggak klik banyak tapi yang nanya lagi sepi-sepinya. Kemudian kalau top up saldo ya Google Ads ini harus tetap top up saldo dan bakar uang. Jadi itu perbedaannya kalau misalnya kita pakai SEO atau Google Ads. Cuman kalau SEO ini harus kuncinya ya. SEO ini sabar dengan prosesnya. Kadang paling cepet itu 6 bulan baru kerasa efeknya. Tapi kalau Google Ads ini instan. Tinggal pilih aja misalnya kita ingin pakai Google Ads atau SEO. Jadi ya kalau Google Ads ya kita harus siap-siap stres. Kita harus siap-siap ya boncos dan sebagainya. Itu sudah jadi resiko kita kalau beriklan di Google Ads. Kadang ada yang nanya, kadang banyak yang tanya seperti itu. Nah, kalau SEO kita harus sabar nunggu proses karena kadang SEO itu tergantung dari algoritma Google, perubahan dan persaingan yang tidak simpel. Kayak itu. Jadi butuh waktu yang lumayan lama. Kalau misalnya kita sabar, kemudian si websitenya itu diurus, di maintenance, itu kemungkinan 1 tahun kemudian dia akan mulai panen. Jadi kita nggak susah-susah mendapatkan calon pelanggan via internet, karena yang datang itu hot market dan tidak perlu bakar uang lagi seperti Google Ads. Nah, kalau Google Ads sifatnya instan. Kalau misalnya kita pengen cepat dapat pelanggan, ya pakai cara instan. Cuman kita harus siap stres. Maksudnya harus siap boncos, jangan sampai stres. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.